Swastiastu, salam rahayu sahabat Kapondo. Jumpa lagi ya kita hari ini, dan seperti biasa Kapondo akan mengajak sahabat di rumah untuk hari ini memasak kembali sebuah masakan yang sangat simpel dan juga sangat dikenal di kalangan di berbagai daerah di Indonesia ya. Nah, sahabat, di sini hari ini kita akan memasak sambal goreng ati rempela. Belum kita melangkah pada proses pembuatan dan juga pengenalan bahan-bahannya, jangan lupa buat sahabat yang belum subscribe channel Kapondo, mohon dibantu untuk subscribe agar channel Kapondo ini bisa berkembang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menekan tombol lonceng notifikasinya agar setiap kali Kapondo mengupload video terbaru, maka sahabat di rumah akan mendapatkan pemberitahuannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, tentunya kita akan segera mengenalkan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan di dalam pembuatan sambal goreng ati ampela ini. Sahabat, untuk sambal goreng ati ampela tentunya yang utama kita harus punya ati ampela ya. Ini Kapondo sudah rebus, dan untuk perebusan ati ampela ini sahabat bisa gunakan bawang putih, jahe, serai ya, daun salam. Selanjutnya tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Nah, itu nanti digeprek-geprek aja, jahe, serai ya, itu digeprek, kemudian cemplungin, kemudian juga bawang putihnya dicemplungin dalam satu wadah, kemudian kita ungkep ya selama beberapa menit sampai dia betul-betul matang. Nah, ini boleh kalau sahabat senang warnanya lebih kuning, itu silahkan tambahkan kunyit saat mengungkepnya. Kapondo juga menyediakan kentang ya. Kentang ini Kapondo gunakan kentang ukuran tanggung ya. Ini ada 6 kentang ya. Selanjutnya untuk bumbu ini Kapondo menggunakan 12 siung bawang merah ya, ukuran besar. Kemudian di sini ada 4 biji tomat. Kemudian ini ada 6 biji cabai merah besar. Ini karena kebetulan Kapondo tak dapat beli cabai keriting ya. Kalau ada cabai keriting dia akan lebih cantik warnanya, dicampur dengan cabai merah besar. Nah, untuk kali ini Kapondo gunakan cabai merah besar aja. Kemudian untuk bumbunya kita menggunakan di sini ada garam ya, kemudian micin atau MSG, kemudian ada merica bubuk ya, dan juga kaldu bubuk. Kemudian satu lagi kita nanti menggunakan minyak goreng ya, tentunya untuk menggoreng hati, dan juga nanti kita gunakan untuk menggoreng bumbunya. Kemudian kita juga menggunakan sedikit gula merah ya. Nah, kalau misalnya sahabat tidak ada gula merah, bisa diganti dengan gula putih atau gula pasir ya. Nah, sahabat, ini dia bahan-bahan dari sambal goreng ati ampela ini. Dan bagaimana proses pembuatannya? Silakan ikuti video Kapondo secara lengkap. Untuk tahap pertama ya, kita akan potong-potong dulu kentangnya ya. Nah, sahabat, ini kentangnya kita potong-potong. Untuk ukuran potongannya itu sesuaikan aja sama selera ya. Bebas-bebas aja. Jadi kalau mau besar juga it's okay. Kalau mau kecil-kecil begini kayak Kapondo juga oke ya. Nah, sahabat, ini kentangnya sudah kita potong-potong ya. Kita akan segera goreng. Sahabat Kapondo, kita akan menggoreng kentang ya. Ini kita masukkan minyak. Nah, sahabat, kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan kentang ya. Kita goreng sampai dia matang. Nah, sahabat, sambil kita menunggu kentangnya matang, kita akan siapkan bahan bumbu ya.
Nah, sahabat Kak Pondok, sebelum kita mengulek ya, membuat bumbu halus, ini Kak Pondok potong-potong dulu agar lebih mudah ya. Nanti menguleknya biar lebih gampang. Kemudian untuk cabai besar ya, ini Kak Pondok keluarkan bijinya dulu biar tidak terlalu banyak ya, karena nanti tomat juga ada bijinya. Kemudian nih Kak Pondok untuk memudahkan nanti mengulek, Kak Pondok iris tipis-tipis seperti ini. Karena ini kulit cabai sama kulit tomat itu sedikit alot ya. Kalau kita ulek itu butuh tenaga juga, butuh waktu. Jadi kita iris seperti ini, iris tipis. Nanti biar gampang diulek. Nah, kita sudah selesai ya untuk mengiris bahan bumbu halus. Nah, ini kemudian kita akan haluskan. Kak Pondok tambahkan dulu sedikit garam ya, ini untuk memudahkan kita menghaluskan dan dia tidak licin. Tapi ingat nanti kalau sahabat menggunakan garam saat mengulek bumbu, itu saat memasak perhatikan garamnya jangan sampai kelebihan atau keasinan ya. Nah sahabat, kalau cabenya sudah agak hancur ya, agak lembut gitu, agak halus, jadi baru kita ulek bawang merahnya ya. Nah ini Kak Pondok tambahkan sedikit garam lagi buat ngebantu proses ulek ya. Sekali lagi nanti kalau sudah menggunakan garam di saat pengulekan bumbu halus, hati-hati dalam penggunaan garam saat memasak. Jangan sampai over ya. Nah sahabat, kalau dia sudah agak halus seperti ini ya, ini kita masukkan tomat ya. Ini Kak Pondok tomatnya Kak Pondok kupas kulitnya sedikit ya. Karena apa? Biar lebih gampang untuk menghaluskan ya. Karena kalau tomat itu dia kulitnya alot banget ya. Jadi untuk memudahkan, jadi Kak Pondok sudah kupas kulitnya ya. Nah sahabat Kak Pondok, kalau untuk tingkat kehalusan bumbu itu sesuaikan aja sama selera ya. Karena kadang ada yang suka halus banget, ada yang kalau kayak Kak Pondok gak suka yang terlalu halus. Jadi biar dia masih ada rasa-rasa dari kondimen bumbunya itu ya. Jadi tomatnya masih ada krenyesnya ya kadang-kadang. Nah itu yang Kak Pondok suka. Jadi biasanya kalau Kak Pondok bikin bumbu itu nggak terlalu halus ya. Tapi kalau misalnya sahabat bikinnya dengan di blender ya pasti halus ya. Kak Pondok segini aja udah cukup ya. Jadi segini udah cukup halus bagi Kak Pondok. Jadi kalau nanti bagi sahabat mau haluskan lagi, silakan ya, boleh dihaluskan. Nah sahabat Kak Pondok, ini kentangnya udah matang ya. Kita angkat. Nah selanjutnya sahabat Kak Pondok, minyak bekas gorengan kentang kita gunakan kembali untuk menggoreng hati ampela ya. Ini kalau menggoreng hati ampelanya nggak usah terlalu matang sekali, karena dia sudah kita ungkep tadi ya. Nah sahabat, karena ini pasti meletup-letup ya, kita tutup aja. Nah sahabat, ini kita cukupkan segini ya gorengnya. Ini kita angkat, kita tiriskan ya. Nah kemudian kita akan iris gula merah ya. Ini boleh juga diganti gula pasir atau gula putih ya. Kita gunakan sekitar 1 sendok atau sesuaikan dengan selera aja. Nah ini kita sisihkan dulu ya sahabat. Sahabat, kita siap untuk memasak ya.
kita nyalakan api kompor. Kemudian kita masukkan minyak yang bekas menggoreng hati dan juga menggoreng kentang tadi ya. Ini gunakan minyaknya boleh cukup lebih banyak ya. Nanti biar matangnya bumbu itu lebih bagus. Nah, kita nggak usah menunggu minyaknya panas ya, tapi untuk setengah panas begini, ini bumbu sudah bisa dimasukkan. Karena apa? Karena untuk menghindari gosong ya. Jadi biasanya kalau minyaknya terlalu panas, bumbunya itu yang baru kita masukkan akan langsung terbakar ya oleh panas ya. Nah sahabat, ini bumbunya kita masak sampai dia betul-betul tanak dulu ya. Nah sahabat, karena tadi kita sudah menggunakan garam ya saat mengulek, ini Kak Pondo tinggal masukkan sedikit MSG ya, opsional ya itu ya, boleh pakai boleh enggak. Nah kemudian Kak Pondo masukkan merica dan juga kaldu bubuk ya. Ini kaldunya bebas saja, boleh pakai kaldu jamur ya. Kalau Kak Pondo ini menggunakan kaldu ayam ya. Nah sahabat, ini kita kalau bisa jangan ditinggal ya. Karena kalau bumbu halus ini kita tinggal, resikonya adalah dia gosong di bagian bawah, sedangkan di bagian atasnya masih mentah. Nah ini kan kita tumis sampai dia betul-betul tanak dan tidak kadar airnya berkurang ya. Ini masih banyak kadar airnya. Nanti kalau dia udah berkurang kadar airnya, itu akan kelihatan minyaknya terpisah ya dengan bumbu. Nah sahabat, kalau kita memasak bumbu halus seperti ini, jangan gunakan api besar ya, tapi gunakan api sedang cenderung kecil ya, agar matangnya itu lebih maksimal. Nah sahabat Kak Pondo, kalau misalnya sahabat suka pedas ya, itu untuk cabenya bisa ditambahkan dengan rawit ya. Nah ini kita cicip dulu ya sebelum kita campurkan dengan bahan lainnya. Nah sahabat Kak Pondo, ini yang menandakan bumbu itu mulai tanak atau mulai mateng ya, itu adalah minyaknya ya. Minyaknya itu sudah mulai dia terpisah dengan bumbunya. Nah ini kenapa kita harus matangkan dulu, ini agar langunya betul-betul hilang ya. Jadi bau bumbu mentah itu sudah nggak ada. Dan ini juga matangnya merata ya. Nah sahabat Kak Pondo, ini sudah bisa terlihat ya. Tuh, bumbunya itu akan terpisah dengan minyak ya. Nah ini berarti bumbunya sudah tanak ya. Nah kalau sudah begini, baru kita masukkan gula Jawa ya. Gula apapun yang sahabat pakai, nanti kalau misalnya pakai gula putih, itu juga yakinkan dulu bumbunya matang, baru masukkan gulanya. Nah, kenapa kita memasukkan gulanya kalau bumbunya sudah matang? Itu adalah agar gula ini tidak menghentikan proses pematangan bumbu ya. Jadi kalau sahabat kasihkan gulanya saat bumbunya belum matang, masih apa istilahnya, masih langu, itu langunya itu akan ke bawah ya, sampai akhir masakan, sampai kita hidangkan itu juga masih ada bau langu nanti gitu. Nah sahabat, ini kita tunggu dia sedikit karamel ya, baru kita masukkan bahan lain. Hati rempelanya. Nah hati rempelanya ini kita aduk-aduk dulu biar bumbunya meresap di hati rempela. Nah sahabat, ini kalau sudah hati ampelanya ini kira-kira sudah masuk ya, menyusup bumbunya, kita masukkan kentang ya. Nah sahabat, ini kita tinggal tunggu minyaknya sedikit menyusut. Hati ampela kita, sambal goreng hati ampela kita sudah jadi ya. Kita akan segera
matikan api kompor, kemudian kita akan sajikan. Nah, ini dia sambal goreng ati ampela ala Kak Pondok. Sambal goreng ati ampela ala Kak Pondok sudah selesai. Terima kasih sahabat di rumah sudah mengikuti video pembuatan sambal goreng ati ampela ini. Dan tentunya jangan lupa sahabat untuk memberikan like dan komentar pada konten video Kak Pondok ini. Kemudian terima kasih juga sahabat di rumah sudah mengikuti video Kak Pondok dari awal hingga akhir. Sebelum undur diri, Kak Pondok tak lupa memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam penyajian Kak Pondok. Dan tentunya tak henti-hentinya Kak Pondok memohon masukan, memohon inputan, saran dari sahabat semua di rumah. Silahkan berikan saran, input, dan masukannya melalui komentar pada kolom komentar di konten-konten video Kak Pondok. Baiklah sahabat Kak Pondok, tentunya sampai di sini jumpa kita untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk segala perhatian sahabat, dan Kak Pondok undur pamit. Om Santi 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 Om. Ciao.